Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan di sini kami dari kelompok 16 yang beranggotakan saya sendiri Gunayanti dan rekan saya Emilia akan mempresentasikan video pembelajaran mengenai kebijakan dalam perdagangan internasional dengan dosen pengampu ibunda kami tercinta Erda Litriani SEMEC DIP. Baiklah, langsung saja teman-teman, kita masuk ke materi pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, penjelasan yang pertama, pengertian dari kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah rangkaian tindakan yang akan diambil untuk mengatasi kesulitan atau masalah hubungan perdagangan internasional guna melindungi kepentingan nasional. Selanjutnya, tujuan dari kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama, melindungi kepentingan ekonomi nasional dari pengaruh buruk atau negatif dari situasi perdagangan internasional yang tidak baik. Yang kedua, melindungi kepentingan industri di dalam negeri dari berbagai kemungkinan persaingan yang tidak sehat maupun kondisi yang kurang menguntungkan. Yang ketiga, melindungi lapangan kerja agar bisa tetap tersedia. Selanjutnya, menjaga keseimbangan dan stabilitas neraca terhadap pembayaran internasional. Selanjutnya, mampu mendorong laju ekspor. Kemudian, menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabil, dan menjaga stabilitas nilai tukar atau kurs. Baiklah teman-teman, untuk materi penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, Emilia. Di sini saya akan menjelaskan kebijakan di bidang apa saja sih yang termasuk dalam perdagangan internasional itu sendiri. Nah, jadi teman-teman, perdagangan internasional ini sendiri memiliki dua kebijakan loh, yaitu kebijakan di bidang ekspor dan juga kebijakan di bidang impor. Yuk kita pelajari kebijakannya satu per satu. A. Kebijakan perdagangan di bidang ekspor. Kebijakan ekspor ini bertujuan untuk melindungi produksi dalam negeri. Ada beberapa kebijakan perdagangan internasional yang dikembangkan oleh pemerintah, yaitu yang pertama, diskriminasi harga. Apa sih yang dimaksud dengan diskriminasi harga? Diskriminasi harga adalah penetapan harga barang yang berbeda untuk masing-masing negara, padahal barangnya sama persis. Jadi, kebijakan ini dilakukan berdasarkan perjanjian untuk memenangkan persaingan serta untuk memperoleh keuntungan yang besar. Kebijakan perdagangan di bidang ekspor yang kedua yaitu pemberian premi. Kebijakan premi merupakan salah satu kebijakan yang diambil pemerintah untuk memajukan ekspor, yaitu dengan cara memberi premi kepada badan usaha atau industri yang melakukan ekspor. Kebijakan perdagangan di bidang ekspor yang ketiga yaitu dumping. Dumping adalah penetapan harga barang ekspor lebih murah dibandingkan harga barang tersebut di dalam negeri. Kebijakan ini dilarang karena bisa mematikan persaingan penjual lain. Selanjutnya, kebijakan perdagangan di bidang ekspor yang keempat yaitu politik dagang bebas. Politik dagang bebas merupakan suatu kondisi ketika masing-masing pemerintah memberi kebebasan dalam ekspor maupun impor. Kebebasan dalam perdagangan ini akan membawa beberapa keuntungan seperti mutu barang yang lebih tinggi dan harga yang relatif murah. Dan kebijakan perdagangan di bidang ekspor yang terakhir yaitu larangan ekspor. Sesuai dengan namanya, larangan ekspor adalah kebijakan suatu negara untuk melarang ekspor barang-barang tertentu ke luar negeri. Ada beberapa alasan yang melatar belakanginya, antara lain karena ada alasan ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. B.
kebijakan perdagangan di bidang impor. Sama seperti ekspor, ada beberapa kebijakan yang diterapkan dalam kaitannya dengan impor. Secara garis besar, kebijakan-kebijakan ini dilakukan untuk melindungi perusahaan dalam negeri. Kebijakan apa saja sih? Yuk simak penjelasannya satu persatu. Yang pertama yaitu kuota. Dalam konteks impor, kuota yang dimaksud adalah jumlah total suatu barang yang bisa diimpor dalam satu periode tertentu. Kebijakan perdagangan di bidang impor yang kedua yaitu tarif. Sesuai dengan namanya, kebijakan tarif ini berarti ada penerapan tarif yang tinggi untuk impor barang-barang tertentu. Kebijakan tarif ini diharapkan bisa membantu barang produksi dalam negeri untuk meningkatkan daya saingnya di pasar. Kebijakan perdagangan di bidang impor yang ketiga yaitu subsidi. Kebijakan subsidi ini bertujuan untuk menekan harga barang produksi lokal. Jadinya, produk lokal bisa lebih murah dibandingkan dengan produk impor. Dan kebijakan perdagangan di bidang impor yang terakhir yaitu larangan impor. Kebijakan larangan impor ini dilakukan jika suatu negara diharuskan untuk menghemat devisannya. Selain itu, barang-barang yang dianggap berbahaya juga akan dikenakan kebijakan larangan impor. Nah, teman-teman, itulah materi pembelajaran dari kelompok kami mengenai kebijakan perdagangan internasional. Semoga bermanfaat ya. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.